Yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kekuatan, dan kemampuan memimpin negeri kita ini menuju Indonesia emas yang berkemajuan. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK, lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk, Bapak boleh cek ke Pak Mentan, Bapak boleh cek ke dinas bagaimana status lahan ini, apakah punya potensi untuk ditanam. Pak Mentan dari kemarin tanya Pak Presiden, Pak Ustadz ini pupuknya pupuk apa? Karena ini anomali, lahan yang tak mungkin bisa ditanam tiba-tiba bisa tumbuh Pak, 7.200 meter persegi. Maka saya katakan, saya buka hari ini metode dan pupuknya adalah pupuk Pancasila yang berdasarkan pada Astacita. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya, adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ada yang nyinyir, dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam Gerina di Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan optimisme tinggi terhadap kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Peluncuran Gerina ini didahului dengan peninjauan Presiden terhadap demonstrasi penanaman padi modern menggunakan teknologi drone di lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif. Presiden Prabowo memuji efisiensi teknologi ini yang mampu mengolah lahan secara masif dan menargetkan pengembangan 100.000 hektar sawah baru di lokasi tersebut dengan potensi 1 juta hektar di Sumatera Selatan dari konversi lahan rawa. Bulan Maret yang lalu saya jumpa dengan Ustadz Adi Hidayat di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, dan beliau menyampaikan merencanakan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam. Dan tadi sebelum saya ke sini, saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya, adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah
Ratusan tahun bangsa kita mendambakan ketahanan pangan, gemah ripah loh jinawi. Hari ini kita buktikan kita bisa, ujar Presiden Prabowo. Seraya mengkritik sebagian elit yang melupakan hal mendasar ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pangan adalah fondasi peradaban dan negara. Kemudian secara khusus, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada inisiator Gerina, Ustadz Adi Hidayat, serta para menteri terkait pejabat daerah dan seluruh pihak yang terlibat. Ia memuji semangat kolaborasi dan kerja nyata untuk mencari solusi, bukan sekedar berwacana atau bersikap sinis. Ratusan tahun rakyat kita mendambakan gemah ripah loh jinawi. Artinya cukup pangan, baru cukup papan dan cukup sandang. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Hal dasar ini banyak dilupakan oleh elit-elit yang pintar-pintar, tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar. Belajar jauh-jauh ke negara lain, tapi tidak faham di mana letak fondasi, landasan berdirinya suatu masyarakat, suatu peradaban. Hari ini saya sangat gembira melihat bahwa kita sekarang membuktikan kepada seluruh rakyat, membuktikan kepada semua elit Indonesia yang sebagian kecil tapi vokal, yang merasa dirinya sangat pinter, tapi pada dasarnya pinternya hanya pinter bicara, pinter analisa, tapi analisa yang saya tidak mengerti dasarnya apa. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyoroti keberhasilan peningkatan produksi pangan yang kini memunculkan tantangan baru, yaitu kebutuhan gudang penyimpanan. Ia menginstruksikan pembangunan gudang darurat dan permanen, serta pembentukan sistem logistik melalui koperasi di tiap desa yang dilengkapi gudang, kamar pendingin, dan truk untuk mengamankan hasil panen petani dan menstabilkan pasokan. Presiden Prabowo juga mengaitkan Gerina dengan program lain seperti makan bergizi gratis, MBG, dan dana desa yang menurutnya akan menstimulasi ekonomi pedesaan secara signifikan dengan meningkatkan peredaran uang di tingkat desa dari 1 miliar menjadi 6 sampai 8 miliar per tahun. Dengan surplus produksi, Presiden menyatakan Indonesia kini mulai membantu negara lain yang membutuhkan beras, menandai pergeseran dari negara pengimpor menjadi negara penolong. Presiden menyerukan semangat optimisme, kerja keras, inovasi, dan persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya kemandirian bangsa dan menolak sikap ketergantungan atau meminta-minta kepada bangsa lain. Karena produksinya sangat melimpah, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh selalu mengeluh. Kita cari solusi jangka pendek dan nanti solusi jangka menengah dan solusi jangka panjang. Jangka menengah saya telah minta semua unsur BUMN, TNI, Polri untuk turun tangan, dan saya akan siapkan biaya khusus untuk bangun gudang-gudang improvisasi, gudang-gudang sementara yang tidak terlalu mahal. Gunakan lahan-lahan TNI, Polri, dan pemerintah yang ada. Pokoknya setiap hasil petani-petani kita harus bisa disimpan, bisa diamankan untuk digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan,
Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, Ikhlas, ya, kawan saya lama ini, beliau ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil.